Di spoiler One Piece 1088, Haki Koby bangkit. Spoiler lengkap dari chapter 1088 manga One Piece hadirkan informasi mengenai puncak cerita dari apa yang terjadi dalam pertempuran di Pulau Beehive. Chapter 1087 kemarin kembali menghadirkan kelanjutan cerita dari pertempuran di Pulau Beehive antara Sword dan Monkey D. Garp menghadapi para bajak laut dan kru dari kelompok Blackbird. Posisi mereka benar-benar tidak menguntungkan. Meskipun Garp dan Sword berhasil mengevakuasi para penduduk dan orang-orang lainnya, namun pada akhirnya situasi tidak berpihak kepada mereka. Garp diperlihatkan luka parah akibat serangan Shiryu dan nasibnya kini dipertanyakan. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya kepada Sword dan Garp? Berikut adalah spoiler lengkap manga One Piece chapter 1088. Check this out! Dalam peristiwa penyerangan kelompok Blackbird ke Pulau Amazon Lily yang bersamaan dengan penyerbuan Angkatan Laut pada chapter 1059, kita diperlihatkan bagaimana Koby kemudian diculik. Namun, Oda tidak memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa dia kemudian diculik. Ternyata, Koby sengaja menukar dirinya dengan para angkatan laut yang menjadi tawanan Blackbird. Yonko tersebut diperlihatkan sepakat untuk mundur. Namun dia meminta 8.000 pasukan angkatan laut dan 1 kapal perang sebagai tawanannya. Namun, Koby kemudian mengorbankan diri untuk menukar para angkatan laut tersebut. Para angkatan laut sendiri tidak bisa berbuat banyak karena sudah jadi perintah untuk tidak melakukan konfrontasi langsung dengan Yonko. Kemudian, status Koby sebagai Sword juga sudah diketahui. Dengan tubuhnya yang terluka, Garp mencoba untuk memberikan perintah kepada Prince Cruz, Koby, dan Helmeppo. Mereka berusaha untuk menghentikan upaya untuk menghancurkan kapal Garp yang berisi para penduduk dan orang-orang lainnya. Garp kemudian memberikan arahan yang menarik kepada mereka bertiga sambil membuka peluang mereka untuk bergerak. Momen yang diperlihatkan Garp ini seolah mengingatkan kembali kepada momen Whitebird dalam pertempuran di Marineford. Saat itu, Whitebird memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar para krunya bisa selamat pergi dari sana, apalagi setelah S berhasil diselamatkan. Namun, situasinya berubah saat diketahui S tewas, di mana Whitebird bahkan berusaha menenggelamkan tempat tersebut. Misi yang diberikan oleh Garp kepada Koby adalah menghancurkan lengan dari Pulau Hachinosu yang dikendalikan oleh Pizarro dan hendak menghancurkan kapal Garp. Prince Cruz sendiri sempat heran mengapa kemudian Garp mempercayakan hal itu kepada Koby. Namun, terungkap jika Koby ternyata sudah melatih dirinya secara keras. Dia bahkan melakukan hal yang sangat luar biasa. Menurut penuturan Helmeppo, Koby sengaja berlatih jauh lebih keras karena mengaku jika dia tidak memiliki kemampuan bertarung atau kekuatan apapun. Koby bahkan sempat giat berlatih semenjak berada di bawah pengawasan Garp langsung. Dan yang menarik adalah, Koby juga ternyata ikut berlatih menghancurkan samsak kapal yang Garp dan Aokiji lakukan. Hasil dari latihan tersebut adalah Koby mampu menggunakan teknik Honest Impact yang membuat lengan Pizarro terluka. Sejauh ini, Koby memang sudah berhasil meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Dalam arc Water 7, kita sudah melihat bagaimana peningkatan kekuatan tersebut, meskipun memang levelnya kemudian masih berada di bawah Luffy dan Zoro. Yang juga menarik adalah bagaimana Koby ternyata berhasil mengaktifkan kemampuan Haki, terutama Observation Haki. Kejutan besar kemudian muncul dalam chapter 1088 ketika Koby hendak menghancurkan lengan Pizarro. Serangan Honesty Impact nyatanya bukanlah sebuah serangan pukulan biasa. Serangan tersebut nyatanya mirip seperti serangan yang dilakukan oleh Garp ketika menggunakan tekniknya. Koby melapisi serangannya dengan Conqueror Haki yang terlihat dari kilatan hitam di sekitar pukulannya. Namun, masih harus menunggu konfirmasi resmi dari Oda terkait hal ini ya guys. Setelah menggunakan
menggunakan teknik Galaxy Divide untuk menghancurkan wajah tengkorak di Pulau Beehive yang berakibat wajah Pizarro terluka, Garp benar-benar tidak berdaya. Dia menggunakan sisa kekuatannya yang terakhir untuk menggunakan teknik Galaxy Divide. Setelah Groose, Koby, dan Helmeppo kembali ke kapal, Garp meminta semuanya untuk terus maju dan jangan kembali. Hal itu menjadi momen terakhir Garp, karena diperlihatkan bagaimana tubuhnya tertusuk oleh es milik Aokiji. Dan dia juga nampak perlahan membeku seperti yang terjadi kepada Jaguar de Saul dalam peristiwa Ohara. Di panel terakhir sendiri muncul narasi yang menyebutkan jika semuanya kembali dengan selamat. Tetapi, apakah kemudian Garp juga selamat atau malah mengalami nasib lain? Kita harus tunggu nih. Ada sebuah momen yang menarik di akhir cerita ketika Aokiji nampak berusaha membekukan Garp. Di tengah-tengah kru Blackbird lainnya nampak bagaimana wajah Aokiji ditutupi oleh kegelapan, sehingga tidak diketahui apa yang terjadi dengan matanya. Namun, dari ekspresi wajah yang terlihat, diduga Aokiji sangat sedih melihat apa yang terjadi di mana sosok yang dia idolakan sekaligus mentornya diduga tewas. Terdapat sebuah teori menarik jika Aokiji sebenarnya tidak benar-benar menghabisi Garp. Kemungkinan dia melakukan hal yang sama seperti yang terjadi kepada Saul. Meskipun Garp nampak membeku, artinya mungkin dalam jangka waktu tertentu dia akan kembali mencair. Bisa juga, tusukan es di tubuh Garp merupakan cara untuk menghentikan lukanya untuk sementara. Menarik tentunya untuk melihat apa yang akan Aokiji lakukan selanjutnya. Detail menarik dari chapter ini juga muncul dari panel terakhir, di mana ada narasi yang menyebutkan jika Luffy dan kelompok topi jerami sudah menjadikan Pulau Egghead sebagai benteng pertahanan mereka. Detail ini menarik karena sebelumnya Luffy dan yang lain berada dalam kondisi sulit setelah Seraphim berusaha menghabisi mereka. Dan Kizaru serta salah satu Gorosei pun hendak pergi ke sana. Dugaan para fans sendiri adalah Luffy dan yang lain sudah berhasil menang dalam pertarungan melawan para angkatan laut berdasarkan